Bab 397. Pada saat ini, seluruh keluarga Jiang terdiam. Ekspresi semua orang seperti neraka. Jiang Haishan dan wanita tua itu tercengang. Mata Jiang Jianfeng penuh teror dan horor. Chen Yi takut dia akan menembus langit kali ini. Dia tidak hanya membunuh Jiang Fenghua di depan Tuan Jiang, itu tidak diragukan lagi memukul wajah Tuan Jiang. Jiang Fenghua adalah orang yang diberikan medali emas oleh Tuan Jiang untuk menghindari kematian. Yang lebih ekstrim lagi adalah apa yang baru saja Chen Yi katakan. Apa Tuan Jiang? Keberanian apa yang dia miliki untuk mengatakannya? Tuan Jiang adalah salah satu dari 10 orang terkuat di dunia seni bela diri Tiongkok. Dia adalah dewa keluarga Jiang. Chen Yi adalah satu-satunya di dunia yang berani menghina Tuan Jiang seperti ini. Semua orang saat ini yakin di dalam hati mereka, tidak peduli apa, Chen Yi akan mati hari ini. Hati Jiang Jianfeng tenggelam sampai akhir, dan dia melirik wajah Pak Tua Jiang, benar-benar hitam. Ekspresi marah ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tubuh Jiang sedikit gemetar, dan aura pembunuh menyebar. Kemarahan Pak Tua Jiang sudah cukup untuk mengguncang dunia seni bela diri Tiongkok. Kemudian Jiang Jianfeng menatap Chen Yi lagi. Pada saat ini, Chen Yi memegang kepala Jiang Fenghua di tangannya, dan menatap Tuan Jiang dengan dingin. Tidak ada gentar atau ketakutan. Jiang Jianfeng tahu betul bahwa tidak mungkin bagi Chen Yi untuk meminta maaf. Dia tidak lagi ragu-ragu, mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke Jiang Yanrong. Datanglah ke rumah Jiang, sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah melakukan semua ini, Jiang Jianfeng berjalan menuju Tuan Jiang. Ayah, Chen Yi dia. Raungan rendah dan dingin Tuan Jiang terdengar. Diam. Apakah Anda membawa benih jahat ini ke dalam keluarga Jiang? Jiang Jianfeng mengertakkan gigi dan mengakui, ya. Masalah hari ini, Jianfeng bertanggung jawab untuk itu sendiri. Tuan Jiang mendengus dingin. Jianfeng, tentu saja kamu harus menanggung ini. Kamu pergi berlutut di aula leluhur selama sebulan dan memikirkannya. Jiang Jianfeng ingin terus mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu melambaikan tangannya, dan kekuatan yang sangat kuat melonjak pergi. Jiang Jianfeng mundur beberapa langkah. Basis kultivasi ditekan oleh paksaan. Sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa membantu Chen Yi lagi. Dia bahkan tahu betul bahwa Chen Yi mungkin tidak akan bertahan hari ini. Meskipun dia memiliki darah keluarga Jiang, lelaki tua itu bukanlah orang baik. Jika tidak, dia tidak akan bisa membela keluarga Jiang. Ketika dia masih muda, lelaki tua itu tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik top yang dia bunuh, dan dia terkenal di seluruh dunia. Tingkat kekejaman, bahkan anak-anaknya sendiri mungkin tidak terhindar, apalagi Chen Yi. Di mata lelaki tua itu, Chen Yi adalah noda terbesar dalam hidupnya, dan dia tidak sabar untuk menghapusnya. Pada saat ini, Tuan Jiang menatap Chen Yi, kompleks dan suram, dan berkata, kamu seharusnya tidak membunuh Fenghua, kamu benar-benar tidak boleh. Meskipun aku tidak tahu kemana kamu pergi untuk mempelajari hal-hal ini, itu tidak masalah bagiku. Tidak ada yang berani tidak mematuhiku. Mereka yang tidak mematuhiku semuanya mati, dan kamu tidak terkecuali. Chen Yi mendengus dingin, dan melemparkan kepala di tangannya langsung ke kaki Tuan Jiang. Berdarah dan ganas. Dia berkata, orang tuaku, tidak ada yang bisa bergerak. Jiang Fenghua pindah, dan dia meninggal. Hal yang sama berlaku untukmu. Bahkan jika kamu tinggi di atas dan bertanggung jawab atas segalanya, di mataku itu hanya pandangan sekilas, dan kamu tidak bisa menghentikanku untuk membunuhnya. Kamu harus bersyukur bahwa kamu tidak menyakiti ibuku, jika tidak, kamu tidak akan memiliki hak untuk berdiri dan berbicara denganku. Juga, aku tidak ingin mendengar kata benih jahat dari mulutmu lagi. Saya, Chen Yi, tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang Anda sebelumnya, sekarang dan di masa depan. Suara Chen Yi jatuh begitu saja. Meledak di telinga semua orang. Terkejut semua orang. Dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya sepanjang waktu, siap menyerang kapan saja, dan bahkan memindahkan batu nisannya. Jika kelompok orang ini tidak saling mengenal, dia tidak akan sopan. Hitung akun baru dan akun lama bersama-sama. Mendengar kata-kata Chen Yi, semua orang yang hadir terkejut. Tidak ada keraguan tentang ancaman Tuan Jiang. Siapa sangka anak ini berani mengancam orang tua itu? Nada arogan ini membuat mereka merasa konyol. Setelah beberapa detik, lelaki tua Jiang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memandang Jiang Haishan dan wanita tua itu, dan berkata dengan ringan, jangan bicara omong kosong,
ayo lakukan, korbankan Jiang Fenghua dengan darahnya, dan beri dia penjelasan. Di mata Tuan Jiang, Chen Ye kuat, bahkan di luar dugaannya, jika dia tidak begitu arogan, dia bisa berubah ke cara yang lembut. Bagaimanapun, menurut perkembangan Chen Ye saat ini, dia harus memiliki hak tertentu untuk berbicara di dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan. Tapi saat ini, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk dikendalikan oleh keluarga Jiang. Daripada itu, lebih baik untuk menghapusnya. Ya. Sebuah pedang muncul di tangan Jiang Haishan dan wanita tua itu. Aura pada pedang panjang itu pasti luar biasa. Wajah keduanya ditentukan. Menurut pendapat mereka, meskipun Chen Ye bisa menahan tinju mereka, jika dia ingin menggerakkan pedang, Chen Ye sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pergelangan tangan Jiang Haishan menjentikkan, cahaya dingin keluar, pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk, dan dia langsung pergi ke Chen Ye. Melihat pedang panjang Jiang Haishan membelah langit, banyak orang berseru. Dengan pedang Jiang Haishan, berapa banyak orang yang bisa dihentikan seluruh ibu kota? Mereka tidak berpikir Chen Ye memenuhi syarat untuk memblokir. Bahkan pada saat Jiang Haishan membuat pedangnya, di mata banyak orang, situasinya sudah hancur. Chen Ye harus mati. Wanita tua itu tidak bergerak, jika mereka berdua menggunakan pedang mereka untuk membunuh seorang junior dan menyebarkannya, itu akan menjadi lelucon. Chen Ye menatap cahaya dingin, dan matanya menunjukkan sedikit rasa dingin, ingin membunuhku? Pedangmu tidak memenuhi syarat. Setelah kata-kata itu jatuh, aura Chen Ye menjadi ganas. Pada saat cahaya pedang menyapu langit, Chen Ye menjentikkan pergelangan tangannya dan melepaskan niat membunuhnya. Rusak. Bersenandung. Zenki Chen Ye meledak, dan di pedang pembunuh naga tempat semua Zenki tak berujung berkumpul, tubuh pedang bergetar, dan lampu merah berkedip. Roh jahat yang sangat kuat keluar. Sebuah pedang diayunkan, dan angin berputar. Meskipun pedang ini bukan pedang penghancur surga, peringkatnya tidak lemah, itu adalah teknik pedang yang diajarkan oleh Luo Yuntian di awal. Set ilmu pedang ini sangat indah dan mendominasi. Dengan satu ayunan pedang, aura Chen Ye tiba-tiba naik ke ketinggian yang tak terbayangkan. Suara tajam memecah udara terus terdengar, dan niat pedang dari pedang pembunuh naga bubar. Dalam sekejap mata, langit luar biasa, bayangan pedang di langit, dan kekuatan Jiang Haishan langsung menjadi redup, dan bahkan mulai menghilang. Ilmu pedang macam apa ini? Wajah Jiang Haishan sangat berubah. Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam ilmu pedangnya, tetapi pedang Chen Ye menghancurkan bumi dan berpangkat tinggi. Dia belum pernah melihatnya di dunia seni bela diri Tiongkok. Ini membuat Jiang Haishan pucat karena terkejut. Energi pedang yang begitu ganas, rasa dingin langsung naik. Bayangan pedang jatuh seperti hujan deras, menyapu segala arah. Melihat bayangan pedang menyapu, dia tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya. Jika bukan karena kekuatannya, dia pasti akan mati di bawah pedang ini. Bang! Bayangan pedang Jiang Haishan menghilang sepenuhnya, dan gelombang udara masuk. Deng deng deng. Tubuhnya mundur 3 langkah. Bahkan pakaiannya tertembus oleh bekas pedang. Di bawah pedang, dia benar-benar tertinggal. Pada saat ini, tidak hanya Jiang Jianfeng dan wanita tua itu yang terkejut, tetapi bahkan mata Pak Tua Jiang sedikit menyusut, dan sentuhan emosi yang rumit melintas. Dia bahkan meremehkan kekuatan spesies jahat ini. Wajah Jiang Haishan sedikit salah, dia melirik wanita tua itu, dan berkata langsung, ayo kita lakukan bersama, bocah ini tidak kuat, tetapi keterampilan pedangnya menakutkan. Wanita tua itu mengangguk, dan di detik berikutnya, 2 sosok bergegas menuju Chen Ye. Bab 398. Sikat-sikat. Satu demi satu niat pedang menembus udara, merobek, dan napas yang kuat meledak. Keduanya tidak menahan sama sekali. Bawa Chen Ye langsung ke intinya. Dalam satu saat, suara tabrakan yang tajam tidak ada habisnya, dan langit berkedip-kedip dengan api. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye meledak dengan mati lemas, dan dia tidak takut sama sekali. Dia bahkan menuangkan naga darah ke dalamnya. Pada saat ini, Chen Ye tersapu oleh badai dahsyat dan hendak menyapu seluruh keluarga Jiang. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan Jiang Haishan dan wanita tua itu, dalam hal ranah kultivasi, mendekati tahap akhir dari ranah pemisahan dan reuni. Ada perbedaan besar dengan dia. Meskipun keterampilan pedang Chen Ye kuat, menghadapi kekuatan puncak dari 2 pembangkit tenaga listrik teratas, dia menunjukkan kelelahan. Tubuh terus mundur. Pada akhirnya, suara tajam meledak, dan tiba-tiba, lampu merah terbang keluar. Pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye benar-benar terlepas. Jiang Haishan dan mata wanita tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan, dan mereka langsung menuju ke leher dan hati Chen Ye. Setelah ditusuk,
Chen Ye akan mati. Ekspresi Jiang Jianfeng berubah. Dia hendak membantu Chen Ye, tetapi dihalangi oleh seorang lelaki tua di samping Tuan Jiang. Tuan, jangan ikut campur. Jiang Jianfeng memelototi lelaki tua itu dan berkata dengan marah, Ayah, terlalu tercela bagimu untuk menggunakan dua tuan untuk berurusan dengan Chen Ye sendirian. Kamu harus dapat melihat nilai Chen Ye sekarang. Membunuhnya adalah milik keluarga Jiang. Rugi. Bahkan kalah dari dunia seni bela diri Tiongkok. Mata Tuan Jiang menyipit. Dia secara alami merasakan nilai tubuh Chen Ye. Tepat saat dia akan berbicara untuk membuat keduanya berhenti, raungan mengguncang bumi. Pedang datang. Aku melihat pedang pembunuh naga yang terlepas dari telapak tangan Chen Ye dan terbang kembali ke tangan Chen Ye. Pada gilirannya, aura Chen Ye benar-benar berubah. Bahkan memejamkan mata. Jiang Haishan dan wanita tua itu merasa ada yang tidak beres, tetapi mereka tidak berhenti. Cahaya dingin pergi dengan cepat. Pada saat ini, Chen Ye tiba-tiba membuka matanya. Sebuah halus darah akan menyebar. Naga memotong langit. Raungan bergema, samar-samar, hantu naga darah tiba-tiba meledak, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi semburan cahaya pedang. Hancurkan semuanya. Ledakan. Tempat di mana niat pedang pergi, meledak sepenuhnya, dan cahaya pedang melesat ke langit dalam sekejap. Pedang ini tersapu, dan itu akan menjadi ekstrim, seperti guntur yang menembus langit. Naga darah bahkan lebih mengaum. Dalam sekejap, energi pedang memenuhi langit, dan udara dingin mengancam. Embusan angin, seperti lolongan roh jahat, menelan jiwa orang. Tepat pada saat ini, keluarga Jiang berkedip, dan Jiang Peirong yang panik bergegas masuk. Melihat gambar di depannya, tubuhnya menegang. Bang! Pedang Chen Ye jatuh, dan pedang di tangan Jiang Haishan dan wanita tua itu langsung berubah menjadi pecahan. Itu terus menyebar. Meski begitu, niat pedang penghancur surga tidak berhenti sama sekali. Seperti naga jahat yang bergegas menuju mereka berdua. Keduanya sudah menyadari ada sesuatu yang salah, dan hanya ingin memblokir, tetapi ternyata sudah terlambat. Pedang ini mendominasi hingga ekstrim. Engah! Jiang Haishan dan wanita tua itu memuntahkan seteguk darah yang memerah, dan napas mereka sangat lemah sehingga mereka terbang seperti layang-layang yang rusak. Bang! Mayat mereka berdua hancur berkeping-keping di depan Tuan Jiang. Tanahnya tenggelam, dan terbelah ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi semua orang tampaknya benar-benar membeku. Siapa yang mengira Jiang Haishan dan wanita tua itu akan dikalahkan? Meskipun kekuatan kedua orang ini bukan yang terkuat di keluarga Jiang, mereka bukan sesuatu yang bisa diguncang oleh orang biasa. Dan sekarang, di bawah pedang benih jahat itu, dua orang terluka parah. Jiang Peirong tertegun di tempat, dia mematikan, hanya menatap Chen Ye, menatap mematikan. Dia sedikit bingung dengan situasinya. Saat dia memasuki keluarga Jiang, dia terkejut. Dia melihat kepala dan mayat Jiang Fenghua yang mengerikan, dan bahkan melihat putranya melukai dua pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dengan pedang. Apakah ini semua dibuat oleh Chen Er? Dia tahu bahwa kekuatan seni bela diri Chen Ye bagus, tetapi dia tidak tahu bahwa itu sangat menantang. Pada saat yang sama, gerbang rumah Jiang sepi seperti kuburan di tengah malam, dan tidak ada suara napas. Mata semua orang melebar, seperti patung, tercengang di tempat. Ketika semua orang melihat Chen Ye lagi, hanya ada ketakutan di hati mereka. Bahkan pedang di tangan mereka gemetar. Apakah ini masih merupakan pemborosan kejahatan yang legendaris? Hancurkan dua orang dengan satu pedang. Jika Chen Ye seperti itu semuanya sia-sia, apa itu? Mereka bahkan tidak dihitung sebagai kotoran. Chen Ye merasa bahwa Ki sejati dan Tian telah benar-benar menghilang, dan dia diam-diam mengambil kembali pedang pembunuh naga, dan matanya yang dingin tertuju pada Jiang Peirong, yang berubah menjadi jejak kehangatan. Bu, kenapa kamu di sini? Jiang Peirong tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa berkata dengan suara gemetar, Chen Er, datanglah ke rumah Jiang. Chen Ye tersenyum dan berjalan menuju Jiang Peirong. Saya berkata, itu hanya untuk mendapatkan kembali sebagian dari hutang. Sekarang, bahkan pokok dan bunga telah diambil kembali, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia seperti orang normal, siap untuk pergi bersama Jiang Yanrong. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tepat ketika keduanya hendak melangkah ke dalam formasi, sebuah omelan terdengar, apakah aku membiarkanmu pergi? Tuan Jiang yang berbicara. Chen Ye berhenti, tidak berbalik, dan berkata dengan ringan, kamu ingin menghentikanku juga. Untuk Tuan Jiang, Chen Ye tidak memiliki peluang untuk menang saat ini. Tetapi jika pihak lain benar-benar mengabaikan tindakan ibunya, dia juga akan menggunakan kartu asnya. Jiang Peirong berbalik,
penuh permusuhan terhadap lelaki tua itu, dan berkata, Chen Er adalah untukku. Jika kamu ingin menyentuh Chen Er, lewati saja aku. Mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Tuan Jiang, karena sikap pihak lain mewakili arah selanjutnya. Jika Tuan Jiang ingin membunuh Chen Ye, dia secara alami dapat melakukannya. Retret kuat di halaman dalam keluarga Jiang belum ditembak. Bahkan dengan kekuatan Tuan Jiang, Chen Ye tidak bisa menghentikannya. Mr. Jiang melirik Jiang Yanrong, dan kemudian matanya jatuh pada punggung yang dingin dan arogan. Beberapa detik kemudian, sebuah suara agung terdengar, Chen Ye, aku bisa melepaskan apa yang terjadi hari ini. Demikian juga, aku bisa melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Aku bahkan bisa membiarkan keluargamu masuk ke keluarga Jiang dan memulihkan identitas mereka. Pada saat ini, ekspresi semua orang membeku. Orang tua itu telah berkompromi. Dia tidak pernah berkompromi. Mungkinkah kekuatan Chen Ye menaklukkan orang tua itu? Biarkan dia melupakan apa yang terjadi saat itu. Jiang Jianfeng mengepalkan tinjunya dengan erat, darahnya mendidih, dan dia dengan tulus bahagia di dalam hatinya. Pikiran Jiang Peirong juga kosong, dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang ketika ayah yang bermartabat ini berubah pikiran. Ini sama sekali bukan gayanya. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara lelaki tua itu terus terdengar. Namun, kamu harus menyerahkan semua seni bela diri yang kamu lakukan hari ini. Mendengar kalimat ini, senyum Jiang Yanrong dan Jiang Jianfeng membeku, dan wajah mereka menjadi pucat. Ternyata lelaki tua itu tidak menghargai Chen Ye, tetapi rahasia Chen Ye. Memang, kekuatan Chen Ye saat ini dapat meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Alasan terbesar adalah seni bela diri yang menantang langit. Jika keterampilan bela diri ini dapat diperoleh oleh keluarga Jiang yang kuat dan dibudidayakan, itu pasti akan membuat kekuatan keluarga Jiang ke tingkat yang lebih tinggi. Orang tua ini masih menghargai minat. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar, dan suara itu datang dari pemuda yang dingin dan sombong itu. Bayangan pohon berbintik-bintik itu mengenai wajah pemuda itu, dan emosinya tidak terlihat. Tiba-tiba, tawa itu menghilang, dan Chen Ye berkata, saya hanya mengatakan 3 kata. Pertama, kami tidak peduli dengan identitas keluarga Jiang Anda. Kedua, jika kamu ingin mengejarnya, aku, Chen Ye, akan menemanimu kapan saja. Ketiga, dalam sebulan, aku akan memberitahumu bahwa keluarga Ye adalah penguasa Tiongkok yang sebenarnya. Bu, ayo pergi. Setelah berbicara, Chen Ye mengambil tangan Jiang Peirong ke dalam formasi dan menghilang di bawah pandangan semua orang di keluarga Jiang. Hanya keluarga Jiang Petrokimia yang tersisa.